Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua dan seluruh panitia Panampuang Barlek Gadang pada hari ini. Kemudian yang kami hormati para niniak mama, cadiak pandai, alim ulama yang datang dari Penampuang maupun yang berada di Malaysia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ambo diminta untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan kini kau. Jadi mungkin sebelum mau sampaikan siraman rohani, ada beberapa hal yang ingin mau sampaikan. Karena kini masanya kita bisa bersilaturahim dengan bapak dan ibu-ibu seluruh warga Penampuang yang ada di Malaysia maupun yang datang dari kampung sendiri. Judulnya yang pertama kau ingin sampaikan bahwa Penampuang hebat. Apa? Penampuang hebat. Boleh tepuk tangan gemuruh untuk kita semua. Bakok Penampuang hebat Bapak dan Ibu. Kalau kita mencoba mengingatkan kepada Ibu sadonyo, gambaran dari Penampuang kau dari dulu mungkin tidak langkok, tapi setidaknya bisa memberikan gambar ya. Setuju Ibu? Setuju ya? Jadi kalau kita balik ke belakang Bapak dan Ibu, bakok Penampuang kau menjadi hebatnya kini, itu didasari tentunya oleh masa-masa lalu. Sebab apa yang terjadi kini adalah didasari oleh kejadian-kejadian masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu. Yang pertama yang ingin sampaikan, bahwa di Penampuang itu, serupa kita sadonya lah tahu, itu pusat pendidikan dulunya. Ya Bu ya, pusat pendidikan. Yang ada di Sungai Baringin ada namanya MIA. Kalau generasi-generasi tahun yang kelahiran tahun 20-an Bapak dan Ibu, kamu mencoba baca itu sama mama kamu, termasuk tadi Mak Munir, basok orang-orang yang sengkatan itu sekolahnya dulu di MIA, di Sungai Beringin. Itulah, itu pertama, itu dasar-dasar pertama dulu pendidikan yang ada di Penampuang. Dan banyak orang-orang yang tamatan di MIA itu dulu yang sukses menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi tokoh-tokoh, menjadi ulama-ulama. Baik di tingkat Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Salah satu kini Bapak dan Ibu ada namanya Ustadz Ristawardi Kondang ya. Itu tamatan MIA Sungai Beringin tuh. Itu. Kemudian ada dulu sekolah di Rawang namanya Madrasah Diniyah School. Madrasah Diniyah School di Rawang itu yang kini menjadi PGA Rawang, kemudian menjadi Sanawiyah kininya. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang generasi di hati hambo baru mengenyam pendidikan barangkali bantu dan tetua pendukung Sindo itu di Rawang, ya. Itu lah PGA namanya waktu. Tani Ben lah PGA namanya. Dan ini namanya Sanawiyah. Jadi sebelum itu generasi sebelum beliau itu generasi biaya-biayawa itu lah sekolah di Madrasah Diniyah School termasuk Mak Munir Sakur tadi. Itu pertama sekolah yang dibangun oleh seorang yang bernama Inyak Labai waktu itu di Rawang, dan itu yang menjadi Sanawiyah kini. Jadi mulainya Diniyah, kemudian menjadi PGA, kemudian kini menjadi Sanawiyah, dan kini menjadi sekolah negeri. Asia ibu-ibu dan sekolah di PGA Rawang dulu, nampak kan terkena. Lai terbayang dulu Siamben di Rawang. Itu ada Siamben yang mau di Rawang kayak gitu. Nacuk pergi ke sekolah tuh. Aku nya Siamben tuh nanti tak dimukin nih. Kita Siamben Rawang. Baik Bapak dan Ibu,
Kemudian generasi-generasi sebelum itu adalah generasi canduang yang berseberang Jawa. Itu termasuklah di situ sekolah dulu generasi ini Datuk Bagindo, Nyek Fauzi Damrah almarhum kan, beliau dulu sekolah di situ. Itu generasi beliau itu sekolah di Canduang. Dan yang mewarnai pun di kehidupan keagamaan di negeri Penampuang. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian Ambo ingin juga menyampaikan kepada Ibu bahwa di Penampuang selama pelajari semenjak tahun 1860-ah. Jawabannya Bapak Ibu, 1860-ah. Lah ada ulama besar di Penampuang itu namanya, mungkin tidak banyak awak yang tahu pada Ibu. Ulama di Penampuang itu yang bernama Syekh Muhammad Amin. Pernah tidak mendengar pada Ibu? Nama itu? Tidak pernah kan? Jarang betul. Tapi bagi orang Suralawi, terutama Suralawi, itu kalau takana musaji Suralawi, dulu di Suralawi itu ada gobah sinan. Gobah pusaro kan. Kalau cerita dulu orang-orang gaya dulu, kalau lah mandarun gobah itu ibarat ada himbauan kah, oi nak cucu tobat alai, nyambuik jo maksiat, itu kira-kira seruannya. Itu waktu kita mesti tenang itu. Itulah di situ bermakam Syekh itu. Syekh Muhammad Amin namanya. Jadi itu alun 1900 lah. Jadi 1800 kemudian masuk ke 1900 sampai 1920-ah. Kemudian baru lahir generasi-generasi tarekat di negeri Penampuang yang kemudian muncul di situ nama yang terkenal di Sumatera Barat yaitu Syekh Haji Maksum di Penampuang. Itu mungkin nak kenal aslinya Pak Ibu ya. Syekh Haji Maksum. Jadi itu merupakan suatu ulama yang besar sebetulnya yang tercatat kini baik itu di tarikat ya, ulama tarikat dan sampai yang mau di Payakumbuh Bapak dan Ibu. Ketika mau mengaji di Surau Suluak di Payakumbuh, ketika mau kecean sama orang Penampuang, orang langsung berpikir, oh iko kampungnya ini Syekh Haji Maksum. Itu hebatnya Penampuang di masa itu dikenal. Sekali tepuk tangan gemuruh untuk Penampuang. Penampuang hebat. Jadi mungkin banyak cucu-cucu beliau ada di sini ya. Cucunya Haji Maksum semuanya. Kemudian merantau ke Malaysia. Merantau ke Malaysia pun setelah belajar pada Ibu lebih tahu daripada Mbok Zonanya. Iko yang pertama kalau dalam catatan tadi yang berdiskusikan jo Mak Munir Sakur. Itu yang pertama itu adalah Nyek Dullah Pakiyah. Patang ada anak beliau di Siko. Beliau adalah orang Ujuang, Lundang ya. Lundang. Istri beliau ada di Lundang, ada di mana-mana, ada di Malaysia dan ada di Suralawi, ada di Rawang. Termasuk salah satu istri beliau adalah Nenek Ambo yang dibawa ke Malaysia. Kemudian ada anak beliau namanya Anum ya. Itu keturunan beliau. Itu orang yang pertama membawa orang-orang Penampuang ke Malaysia. Itu menurut sejarahnya. Jadi dia bawa istri beliau anak beliau dan itulah yang berkembang. Itu generasi pertama merantau ke Malaysia. Termasuk di situ Mak Munir Sakur Jo mendapat ke beliau waktu merantau ke Malaysia waktu itu dan berkembang. Dari satu orang berkembang dan bahkan kalau Mama Ambo Munir Sakur itu seorang beliau kembali jadi 80 gini di Malaysia. Itu kelipatannya 80. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Kemudian baru masuk generasi berikutnya, generasi yang melalui Dumai tentu Bapak dan Ibu yang hadir kita lah sebagian besar dari itu ya. Kemudian baru menarik generasi berikutnya dan itulah sejarah kalau mau baca yang luar biasa. Perjuangan orang Penampuang ke Malaysia adalah dihadapkan kepada tantangan yang besar ketika menyeberang dari Dumai ke Malaysia ketika itu. Itu menyebang nyawa kalau menurut cerita. Tentu Bapak dan Ibu yang merasakan sendiri. Namun saya juga merefleksikan itu ke penyusulnya. Bahwa apa yang terjadi hari ini di Malaysia, kesuksesan orang awak di Malaysia kita tak lepas dari
perjuangan yang berat, perjuangan yang keras dari perantau-perantau dan Bapak dan Ibu Sadonyo. Ambo hanya bisa membaca bantu itu. Kemudian Bapak dan Ibu, generasi perantau ke Malaysia semakin bertambah, bahkan tiuk-tiuk rumah wak, tiuk suku wak ada di siko. Dan seperti disampaikan tadi, Ambo sebenarnya menceritakan itu kah Pak Gubernur tadi, setiap yang merantau di Malaysia pun tetap isinya orang kampung awak dibawa ke kampung awak, dibawa merantau ke Malaysia akan seperti itu. Artinya komunitas awak kita pertahankan ada di Malaysia sampai hari ini, dan ikolah Bapak dan Ibu Sadonyo yang hariko sukses, termasuk generasi-generasi yang terbaru yang kini yang sukses di bidang bisnis, di bidang perdagangan Sadonyo adalah karena upaya-upaya kerja keras. Yang jelas Bapak dan Ibu, generasi yang ke Malaysia adalah generasi perantau yang hanya memodeling orang-orang sukses yang ada di Malaysia tanpa pendidikan yang terlalu tinggi seperti itu. Itu satu generasi. Ambo ingin menggambarkan pada Ibu Beko, Iko yang merantau ke Jakarta yang sukses tanpa membawa ijazah itunya. Iya Bu. Karena perlu dibawa bisuli ya kemari. Ijazah nak ada. Pai kemari sukses di siko. Itu mengkomo kagum dan salut. Sebab Ambo merantau ke Padangnya dengan membawa ijazah demi ijazah seperti itu. Sehingga menjadi aparatur lah jadinya. Tapi Bapak dan Ibu yang berani menerobos batas yang luar biasa sehingga kesuksesan yang luar biasa itu diraih sampai hari ini dan sampai ke anak cucu kita nantinya. Inilah kebanggaan kita bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita bangga dengan ulama-ulama besar yang ada di Penampuang. Mungkin aku sabuikan satu persatu kepada Ibu Kiniko supaya kita mengenal orang-orang yang pernah sukses di Penampuang. Pertama, supaya mau sampaikan tadi, ini Haji Abdullah Pakih tadi adalah juga seorang tokoh. Kemudian ada tokoh tadi mau sampaikan Haji Maksum ya, seorang ulama. Kemudian ada tokoh Muhammadiyah di Penampuang. Beliau adalah Haji Arifin. Ini Haji Arifin Datuk Marun. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah, bukan hanya tokoh Penampuang, tapi adalah termasuk juga tokoh Sumatera Barat yang membawa Muhammadiyah ke Penampuang. Kemudian ada tokoh namanya orang Penampuang yaitu Masyir Taib. Mungkin pada kenal, Masyir Taib adalah juga seorang ulama, beliau seorang penulis dan pengarang buku, dan beliau juga orang Penampuang. Dan anak beliau keturunan itulah yang menjadi Bupati Pasaman yang bernama Taufik Marta itu. Itu orang Penampuang. Kemudian yang ulama-ulama di Penampuang barangkali kita mengenal, ini ada Datuk Bagindo yang lalu ya, orang tua dari Wali Nagari, ya ulama. Ini ada Datuk Bagindo yang almarhum yang baru, Bapak Fauzi Damrah, Datuk Bagindo, juga seorang ulama. Kemudian Bapak dan Ibu, ada juga yang ulama yang dikenal tidak di Penampuang, tapi di luar Penampuang, yaitu Haji Baharudin Buyong, orang Lawi, ya, mamaknya Con. Itu dikenal di Sumatera Barat, di Padang beliau dikenal, di Payakumbuh dikenal, itu beliau adalah Haji Baharudin Buyong. Kemudian ada lagi satu lagi Bapak dan Ibu yang juga tidak kenal benawa di Penampuang, tapi di luar Penampuang sangat dikenal, tapi di Sumatera Barat, yaitu beliau Dr. Andus Haji Fakhri Rifai, tuannya Bang Pami. Itu beliau ulama juga, itu ulama. Kemudian juga kini Bapak dan Ibu ada ulama yang hebat di Penampuang, orang Penampuang, tapi yang di Padang Panjang jadi menjadi ketua MUI Padang Panjang, yaitu Buya Hamdi. Buya Hamdi. Itu generasi-generasi akan bersambung taruh Bapak dan Ibu. Itu ingin saya sampaikan kebanggaan kita bersama Bapak dan Ibu. Kemudian tokoh adat di Penampuang. Kalau kita mencari tokoh adat, itu ada beliau namanya, ini ada Tok Mangyang. Sebab kita kenal dengan beliau. Beliau pun menulis buku, beliau pun meninggalkan warisan beliau. Itu termasuk tokoh adat yang ada di Penampuang. Kemudian yang hadir hari ini, yang kita banggakan adalah ini ada Datuk Tan Kabasaran, ini ada Datuk Tangka. Boleh tepuk tangan gemuruh tuannya Datuk Tangka. Ada beliau hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahasanya Datuk Tangka bukan hanya tokoh Penampuang. Beliau adalah termasuk pengurus Elkam di Kabupaten Agam. Jadi bangga gitu, itu kebanggaan Pak.
Dan alhamdulillah beliau sehat dan hadir bersama kita pada hari ini. Itu nyata kebesaran. Kemudian ada lagi yang juga memimpin adat di Penampuang hari ini, tokoh juga di Penampuang, yaitu Datuk Sampun Walam. Itu juga kebanggaan kita. Di samping beliau seorang pengusaha, seorang birokrat, seorang sendirian ini emak. Itu. Kemudian ada namanya di Penampuang juga tokoh kita juga, Datuk Malano. Beliau juga seorang tokoh adat kita untuk di Penampuang, Bapak dan Ibu. Kemudian aku ingin masuk Bapak dan Ibu, tokoh yang besarnya di pendidikan, melalui sekolah. Kalau tadi tidak melalui sekolah perantau, kemudian pengajian-pengajian, yang melalui sekolah pendidikan yang formal, yang menjadi kebanggaan kita bersama Bapak dan Ibu. Kita mengenal di Penampuang ada tokoh pendidikan dan seorang birokrat eselon 1 di Kementerian Pertanian. Siapa yang tahu Bapak dan Ibu? Ada apa yang tahu? Tidak ada yang tahu, nak? Amo lagi tahu. Nama beliau Profesor Dr. Haji Faisal Kasrino. Orang mana tu, Bu? Iko kurang tahu orang Penampuang, tapi adalah beliau kebanggaan awak. Beliau profesor dan mengajar di IPB dan kemudian menjadi pejabat di Kementerian Pertanian. Jadi orangnya orang Tangkerang ya? Tangkerang ya? Gugua, orang Gugua. Beliau orang Gugua. Tapi nama beliau memang Labatuka menjadi Kasrino. Beliau bentuk punya orang Jawa begitu itu. Aku kebanggaan awak orang Penampuang pada Ibu. Kemudian ada lagi profesor yang juga berhasil di bidang pendidikan, namanya Profesor Dr. Wismar. Orang mana pada Ibu? Ada yang tahu? Orang tengah sawah. Orang tengah sawah. Tidak banyak awak yang tahu pada Ibu. Kemudian ada profesor awak cek lagi yang luar biasa, yang hadir hari ini yang perlu memperkenalkan pada Ibu. Profesor Dr. Insinyur Yona Riza. Silakan berdiri, Prof. Akan tak tahu cakodo kalau ada profesor nanti di siko. Kemudian masih profesor yang ada di Unan, yaitu Profesor Dr. Mardiati Zain. Orang Bonjo Sungai Dingin. Bonjo, orang Bonjo. Itu kebanggaan awak aja. Bila masih cucunya Haji Maksum seperti itu. Itu Bapak dan Ibu, hebat orang Penampuang. Kemudian ada profesor hadir cek lagi nih Bapak dan Ibu. Profesor Dr. Mawardi. Silakan Prof Mawardi berdiri. Jadi tapi kalau non Prof Mawardi kok kemandekan langsung dari Tuk Tamat Tua. Walaupun beliau profesor, tapi kalau diperintah dia harus patuh aja. Itu Profesor Mawardi. Kemudian ada lagi profesor satu lagi, orang Perik Panjang. Namanya Profesor Dr. Al-Hadi Bustamam. Itu anak dari Mak Tamam. Orang Perik Panjang. Tadi ada saudaranya di Siko, Husni. Adiknya Husni. Aja Husni dan Warni. Itu. Kemudian banyak lagi Bapak dan Ibu orang-orang hebat Penampuang, ada Dr. Doti Suryati, ada Dr. Vera Punjani, ada yang pendidikan lagi ada Dr. Zulnita hadir gini semua. Eko pun guru jo, boleh berdiri Ibu Zulnita. Aku tokoh pendidikannya di Penampuang. Kemudian aku ingin sampaikan juga, Penampuang pun punya jenderal-jenderal santri namanya, jenderal-jenderal yang berjiwa agama, yaitu ada Brigjen Amrizen namanya. Orang Perik Panjang jo. Ada Jenderal Legend Aufid Caniago, orang Lundang ya, orang Lundang. Itu hebatnya Penampuang Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, kalau kurang nanti mohon maaf kalau ada yang tidak tersabui. Nah karyawan banyak pengusaha-pengusaha sukses yang tidak diawali dengan pendidikan, tapi nyu sukses alam takambang jadi guru, nyu beraja ke alam. Ikulah beliau Bapak dan Ibu, yang pertama Pak Haji Ramli yang kita kenal Kacomato. Pak Haji Ramli dimodeling oleh semua anak kemenakan beliau di Penampuang dan beberapa masyarakat Penampuang, sehingga Kacomato yang ada di Bukit Tinggi, di Padang sampai ke Pekanbaru adalah dikuasai oleh orang-orang Penampuang.
dan salah satu hadir kini adalah namanya Mary Saputra. Boleh berdiri, Adinda Mary Saputra. Biar tahu orang, tidak ada ya. Itunya. Itu pada Ibu. Jadi kalau orang bicara Kecamatan ini di Sumatera Barat bahkan sampai ke Riau itu dikuasai oleh orang penampuang. Kalah orang India dia. Kalau dulu kan Jalena Optical segala macam kan, kini ada dikuasai oleh orang penampuang perkecamatan, bisnis perkecamatan di Sumatera. Mungkin katakan Sumatera sampai ke Jambi, ke Batam juga. Kemudian ada Arjon Datuk Pangulu ya, itu kecamatan juga. Kemudian ada Datuk Mangyang juga di Padang, ini bisnis otomotif. Kemudian yang luar biasa yang kita lihat hari ini adalah yang mengangkat acara kita hari ini adalah Bapak Des yang tadi diperkenalkan. Kemudian boleh tepuk tangan untuk Bapak Des kita yang luar biasa yang mengharumkan Malaysia. Jadi kata Pak Haji itu Pak Desko mengharumkan Malaysia. Malaysia tidak akan harum kalau tidak ada Pak Des yang memberikan minyak harum kepada Malaysia. Termasuk ruangan kita hari ini adalah diharumkan oleh beliau semua. Boleh tepuk tangan gemuruh lagi untuk kita semua Bapak dan Ibu. Kemudian Pak Edi Zubir dan semua teman-teman yang ada pada Ibu yang sukses di Malaysia, Pak Taufik Indo, kemudian di Jakarta ada Haji Wardi, kemudian ada di Pekanbaru juga ada, di Riau juga ada Insinyur Hindra Perniza, kemudian ada Wery Prayogi, banyak sekali tokoh-tokoh kita. Kemudian banyak lagi yang lainnya yang tidak akan bisa kami sebutkan satu persatu. Ada hakim, ada jaksa dan semua bidang ada orang penampung di situ. Ada namanya Sapta Diharja, sekarang menjadi pengadilan tinggi di Jambi. Itu Bapak dan Ibu. Ada Asrul Hasan juga jaksa, pensiunan jaksa. Kemudian birokrat yang lainnya, ada yang namanya dulu kita kenal Bapak Haji Nadran Agus, orang Ujung Jo. Beliau adalah juga tokoh pamong senior yang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada di Jakarta juga ada Nizam Waham namanya. Kemudian ada Satria namanya di Kabupaten Agam. Kemudian ada namanya Nalvira Pamenan namanya. Kemudian ada Ansar di Bandung, ya, kita sebutkan. Adanya Oyong Riza juga, ini adalah tokoh-tokoh ke depan yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Penampuang. Akan sangat beruntunglah negeri Penampuang ketika para tokoh-tokoh yang ada sekarang dimanfaatkan untuk membangun negeri Penampuang, ditambah lagi kontribusi kita yang ada di rantau. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas balik yang dapat saya sampaikan terkait dengan kenapa kita bangga menjadi orang Penampuang? Karena ternyata memang Penampuang ada hebat. Kenapa Penampuang hebat? Karena orang Penampuang adalah giat untuk berjuang, menembus batas kehidupan, untuk mencari, gigih berjuang, berusaha, maupun mengenyam pendidikan. Sehingga baik secara formal maupun informal, orang Penampuang ternyata hari ini kita lihat dalam ruang ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan gemuruh untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu mau masuk ke siraman rohani, ya, agak seperempat jam jadi, ya. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, kita kini akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau dulu orang ke masuk puasa namanya Balimau ya, Pai Balimau ya. Jadi mungkin tak masuk kami datang ke kini dari kampung Pai Balimau ke Malaysia go. Iya tak? Kami datang ini dari kampung wah. Bisa lah dikecian Pai Balimau kemari go. Pai Balimau, seme Pai Balimau. Kenapa dikatakan Balimau itu? Balimau itu kan bersih-bersih pada ini, membersihkan segala sesuatunya. Baik itu hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Bakok perlu itu Bapak dan Ibu. Yang paling penting Bapak dan Ibu, dalam dua hal itu Bapak dan Ibu, sebagai bahan kajian kita pada sore hari kini Bapak dan Ibu, pada petang hari kini, hablum minallah ini dilandasi oleh kekuatan tauhid yang kokoh Bapak dan Ibu. Tanpa iman yang kuat, tanpa keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia tidak akan berarti apa? Yakin, hakul yakin. Kalau ikut Bapak dan Ibu, keyakinan itu
Iko secara tidak langsung, ikolah hado di diri Bapak dan Ibu perantau Malaysia. Bako bentuk itu, bak menghadang rantau yang jauh iko, kalau tidak ada suatu keyakinan akan pertolongan Allah, iko mustahil akan terjadi. Iya tidak Bapak dan Ibu? Yakin tidak itu? Bahwa yang terjadi kini Bapak dan Ibu, apakah yang namanya kesuksesan, keberhasilan semuanya, tidak ada bisa terjadi kecuali adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu Bapak dan Ibu. Ketika kita lah yakin Bapak dan Ibu, karena suatu yang terjadi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah memiliki kekuatan keimanan yang kokoh dan kuat. Apapun yang menimpa kita akan berdiri tegak dengan kokoh karena kita yakin segala sesuatunya akan terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara masalah keyakinan kepada Allah Bapak dan Ibu adalah tauhid. Memang kini orang tidak ada menyembah patung leda. Iya Bu, lihat ada orang menyembah patung ini. Tidak leda. Orang kini indak menggantung-gantungan pisang leda kalau sampai rumah. Indak menabi hayam malataan katunggak tuwo leda kalau sampai rumah. Supaya rumahnya. Indak ada anak cucu awak kini nak menggantung-gantungan jimat di lianya leda kini Bapak dan Ibu. Ya. Itu pertanda bahwa tauhid kita telah benar Bapak dan Ibu. Tapi ada kini Bapak dan Ibu yang perlu kita waspadai. Yang kita waspadai Bapak dan Ibu kini kadang-kadang ini berlabel agama Bapak dan Ibu. Labelnya label agama, kemudian tapi menyesatkan secara akidah. Contohnya. Contohnya kita bicara minyak arum. Itu. Tapi tidak minyak arum Pak Des doh. Ada minyak arum Bapak dan Ibu. Diiklankan di orang kini. Diketiannya minyak arum ko lah dirukiahnya. Iya Bu. Lah dibaca-bacanya minyak arum ko lah dirukiahnya. Bawalah minyak arum ko kama-kama ketiannya. Iko kan bisa menghalangi setan-setan kan lari. Jin-jin lari ketiannya. Itulah meleset. Jadi minyak harum ko lah nangka membelanya. Kamu menghalanginya dari segala gangguan. Itulah salah. Di pangan mana minyak arum tadi. Dan minyak arum tetapnya minyak arum. Tidak akan bisa ini untuk mengusir jin, untuk segala macamnya. Tapi ini ada kajian-kajian yang seperti itu. Dengan membawakan nama-nama Rasulullah, dengan membawakan minyak kasturi dan segala macamnya, dan ikut dijadikan. Bedanya Bapak dan Ibu, kalau dijadikan itu sebagai untuk membela awak, untuk membuat awak percaya diri, bedanya jimat kan ada. Samunnya jimat. Itu yang harus kita hilangkan. Nah, kedua yang masih sering terjadi Bapak dan Ibu, bagi apa-apa bukan ibu-ibu. Saja cincin batu cincin kau ada di awak, kini kau ya tanang rumah tangga awak. Itulah keliru tuh. Walaupun awak nak nyembah petuang lah sama aja, cincin tadilah menyelamat rumah tangga awak. Itulah salah. Itu harus kita luruskan. Itu tergolongnya kepada kesyirikan Bapak dan Ibu. Banyak hal Bapak dan Ibu yang hari ini kita lihat dalam kehidupan awak memang tidak ada kesyirikan yang nyata. Tapi ada hal-hal yang menggelincirkan awak kepada kesyirikan. Dan itulah yang paling perlu sekali kita perbaiki, kita luruskan Bapak dan Ibu. Termasuk yaitu ria Bapak dan Ibu. Apa? Ria. Banyak orang Bapak dan Ibu yang menganggap kalau bukan karena dirinya ini tidak akan terjadi. Contohnya Bapak dan Ibu untuk awak kini kok. Misalnya awak pernah menolong orang. Katakanlah misalnya kini orang yang merantau di Malaysia. Si Anotun dulu kalau nak dembawa merantau ke Malaysia entah kajiannya kini duh. Itu contohnya kini ya. Jadi kalau nak diden, nak jadinya mentik kok kini nah. Itulah sirik itu Pak. Kesederhanaannya. Jadi berarti aden ko yang menjadikannya berhasil berarti itu. Eko perlu kita luruskan Bapak dan Ibu. Kalau nak karena diden dulu antah kajiannya kini duh. Itu salah. Tapi memang kita membantu karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ketika dia berhasil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Itu yang paling penting bagi awak. Itu satu hal yang sering terjadi baik dimanapun kita berada ketika kita membantu orang lain
ingat Bapak dan Ibu, hal-hal yang akan membuat kita tergelincir kepada kesyirikan. Baik 7 orang yang ditolong oleh orang Bapak dan Ibu. Orang-orang yang dibantu oleh orang lain, memang orang lain membantu sesama kita harus saling membantu sebetulnya. Tapi tidak harus menyembah-nyembah ke orang yang membantu doh. Ada. Tidak harus menyembah-nyembah ke orang yang menolong awak doh. Sehingga melebihi lo ketaatannya lebih dari kepada Allah dan kepada orang tuanya, kepada orang menolong. Itu berarti mengilahkan Bapak dan Ibu. Sementara kita dalam syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bahwa tidak ada ilah kita yang lain, hanya Allah ilah kita. Apa ilah itu Bapak dan Ibu? Ilah itu yang kita tuju adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Yang mengatur adalah Allah. Bukan sia-sia. Jadi kalau ada orang yang merampas haknya Allah, berarti dia sudah keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yang perlu wak luruhan lo cek Bapak dan Ibu. Karena kita sadonyo, baik ambo sendiri, baik kawan awak sadonyo, kita hidup bermasyarakat, hidup saling membantu, saling menolong adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil adalah izinnya Allah Subhanahu. Bukankah Bapak dan Ibu, banyak orang yang wak tolong, banyak orang yang wak bantu pun tidak semuanya yang berhasil. Kan itu. Tidak sadonya yang sukses orang doh. Nah, artinya kita bukan apa-apanya dalam menentukan nasib orang lain. Yang menentukan nasib orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Eko yang perlu kita luruskan Bapak dan Ibu, termasuk dalam kita untuk menuju memasuki bulan suci Ramadan, termasuk dalam kita yang dikatakan balimau namanya kini. Ya, membersihkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, hablum minallah, kita coba membersihkan semaksimal mungkin, tidak ada lagi, hanya ilah kita adalah Allah. Sehingga syahadat kita itu betul-betul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu final, tidak ada yang lain ilah kita. Ilah harta, ilah pangkat, jabatan, kedudukan, penghormatan, suka dipuji, suka disanjung, membanggakan diri, sombong, angkuh. Nah, itu tidak ada. Ketika itu masih ada Bapak dan Ibu, masih ada dalam diri awak, mari renungkan Bapak dan Ibu. Mari kita muhasabah, masih adakah? Kalau masih ada, mari kita sobek-sobek sifat-sifat itu mulai dari hari kini supaya kita betul-betul bersih untuk memasuki bulan suci Ramadan. Itu yang balimau itu, melimaui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan yang kedua adalah bagaimana hablum minan nas kita, sesama hubungan dengan sesama manusia. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang paling penting. Bagaimana caranya kita sama kita saling memaafkan. Jadi dalam agama kita Bapak dan Ibu, kita tidak disuruh minta maaf doh. Ya Bu, awak tidak disuruh minta maaf. Tapi yang disuruh dalam agama awak, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi begitu indah Allah berfirman Bapak dan Ibu, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan qalidal qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawilhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, penuh dengan kelembutan. Maka kita juga harus dengan kelembutan. Ketika kalian keras dan kasar, kata Allah, lam fadu min haulik, maka akan menjauh. Kekasaran, kedengkian akan membuat saling menjauh satu dengan yang lainnya. Maka dari itu yang disuruh oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan mereka. Kemudian baru bisa duduk satu meja seperti hari ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini Bapak dan Ibu adalah merupakan wujud dari ayat Allah ini. Kenapa kami sampaikan itu Bapak dan Ibu, berani kami menyampaikan itu Bapak dan Ibu. Kehadiran kita bersama-sama hari ini duduk satu meja adalah wasyawilhum fil amr. Bermusyawarah, berdialog, berdiskusi satu dengan yang lainnya. Datang dari kampung di Malaysia dan semua menyatu tiba di Malaysia hari ini. Apa tekadnya? Pasti tekadnya yang pertama adalah untuk bisa bertemu bersilaturahim adalah karena ada keinginan untuk saling memaafkan. Kalau ada sedang sengketa di antara kita.
Karena tak mungkin tidak ada di antara kita perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, perbedaan pandangan terhadap satu dengan yang lainnya. Dan ketika itu terjadi Bapak dan Ibu, nurani kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia adalah kita akan selalu ingin bebas dari belenggu-belenggu jiwa yang ada dalam diri kita. Sehingga inilah Bapak dan Ibu, wadah yang disediakan oleh Pak Haji Edi dan kawan-kawan hari ini di Malaysia hari ini Bapak dan Ibu adalah harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik antara pribadi, antara pun dengan kita semua, antara perantau dengan perantau, antara orang di kampung dengan di kampung, dan antara di kampung dengan perantau juga. Inilah wadahnya, luar biasa, Masya Allah Bapak dan Ibu, kita salut dengan apa yang dilakukan hari ini, kita ucapkan sambil takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Luar biasa Bapak dan Ibu, semua tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gembira, saya bahagia Bapak dan Ibu, bertemu dengan Bapak dan Ibu, bertemu dengan ustaz-ustaz yang sudah lama tidak bertemu, mungkin lama tidak disapa juga, kadang-kadang lupa wajahnya juga. Hari ini kita bertemu bercengkerama satu dengan yang lainnya. Ini telah masuk kepada namanya wasyawilhum fil am. Ya. Jadi tidak saja hanya kita memaafkan, juga memohon ampunkan. Dan baru kita bisa saling berangkulan, saling bicara, saling diskusi, mencarikan solusi untuk hal yang terbaik untuk negeri kita dan untuk masyarakat kita. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu tidak bisa terjadi tanpa adanya keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sehingga itulah luar biasanya Allah berfirman Bapak dan Ibu dalam surat Asy-Syams Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi langit berseluruh binaannya, demi siang lalu nampakkan, demi malam apa yang menutupi, demi bumi apa yang ada di permukaannya, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua hal, kebaikan dan keburukan. Beruntung siapa yang mensucikan dan merugi bagi siapa yang mengotorinya. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersumpah dalam ayat ini dengan 7 sumpah yang besar Bapak dan Ibu. Allah bersumpah dengan 7 sumpah yang besar. Apa yang besar itu Bapak dan Ibu? Matahari, bulan, apalagi langit, bumi, siang, malam. 6 hal itu Bapak dan Ibu. Allah setarakan dengan apa yang ada dalam diri manusia. Demi jiwa yang ada dalam diri kita semua. Demi jiwa dan penyempurnaan. Falhamaha fujura. Allah menghilangkan 2 hal. Fujur, keburukan dan kebaikan. Beruntung bagi siapa yang mensucikan dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Bapak dan Ibu, hari ini kita hadir di sini Bapak dan Ibu. Mari, tak lain tujuan kita. Di samping silaturahim kita yang tujuannya adalah hati kita ini yang harus membersihkan diri kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti bertekad untuk membersihkan jiwa, menyempurnakan jiwa kita. Dan inilah yang mendasari kita hadir di tempat ini hari ini. Inilah yang mendasari komunikasi kita yang baik dan hangat pada hari ini. Kegembiraan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini adalah dilandasi karena keinginan membersihkan jiwa kita. Tak ada lagi yang menganjal di antara kita kecuali hanya satu Bapak Ibu yang kita inginkan adalah persatuan dan ukhuwah di antara kita, satu jiwa menuju hanya satu Allah yang kita cintai. Tiada yang lain Bapak Ibu. Kita bertemu hari ini niatnya bukan karena siapa-siapa, tapi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sumbangkan, apa yang disumbangkan oleh para donatur kita hari ini, tak ada yang lain kecuali ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir hari ini dari kampung, dari semuanya ke sini adalah bukan karena apa-apa, cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita pancangkan dalam diri kita hari ini Bapak dan Ibu, semua kita yang hadir di ruangan ini Bapak dan Ibu, kami sangat yakin dan percaya kita nanti akan dipanggil Bapak dan Ibu, akan diseru oleh Allah Bapak dan Ibu. Itulah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah orang yang diseru oleh Allah untuk masuk
ke dalam Ramadan Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu, walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis palsu Bapak dan Ibu, tapi saya tidak akan memperdebatkan itu semua di hadapan kita hari ini. Tapi kita ingin mengambil iktibarnya Bapak dan Ibu. Pada suatu kali Bapak dan Ibu, Rasulullah Muhammad SAW dalam khutbah beliau tertegun beberapa saat Bapak dan Ibu. Beliau tertegun di khutbah kedua itu. Rasulullah tertegun. Kemudian melafazkan amin, 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 amin sebanyak 3 kali. Beliau mengaminkan Bapak dan Ibu. Rasulullah mengaminkan 3 kali tanpa ada apa-apanya. Tidak seperti biasanya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah Bapak dan Ibu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Engkau mengucapkan amin 3 kali, kata sahabat. Lalu Rasulullah bercerita, menyampaikan, wahai sahabatku, ketika aku mengaminkan itu, aku melihat malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan engkau terima pahala ibadah puasa orang-orang yang belum bermaaf-maafan antara ayah dengan orang tuanya, ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya, ibu, anak dengan orang tuanya, atau ayah dengan ibunya, ayah dengan anaknya, anak dengan ibunya, antara orang tua dengan anaknya yang belum bermaaf-maafan. Rasulullah mengaminkan doa malaikat itu untuk tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah, jangan engkau terima pahala ibadah puasa orang yang belum bermaafan antara suami dengan istrinya. Yang kedua, amin kata Allah. Yang ketiga, jangan engkau terima pahala ibadah puasa orang yang belum bermaafan antara sesama saudara-saudaranya, teman, jirannya, sahabat-sahabatnya Bapak dan Ibu. Ada artinya kita semua yang harus bermaaf-maafan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya memberikan apresiasi dan bangga hari ini. Apa yang kita lakukan di ruangan ini, walau mungkin biayanya yang mahal Bapak dan Ibu, ini punya makna spiritual yang sangat dalam. Ketika hari ini kita semua mampu memaknai bahwa ini adalah ajang kita semua untuk membersihkan jiwa kita ini, untuk saling memaafkan di antara kita, sehingga Ramadan yang kita masuki tadi, kita masuk ke dalam Ramadan yang suci itu adalah bagaikan air yang ada, gula yang ada di dalam air. Bapak dan Ibu, kalau gula masuknya ke dalam air, dikatakannya larut ya. Kalau minyak dimasukkan ke dalam air, ini mengapung-apung. Bagi kita yang telah membersihkan jiwa kita, wa nafsim wa masawwaha, falhamha fujuraha wa taqwaha, kita bersih. Kita masuk ke dalam bulan yang suci itu pada Ibu, kita akan menjadi bagaikan gula yang masuk ke dalam air, akan larut mewarnai gula itu, menjadi manisnya gula itu, menjadi manisnya Ramadan itu, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke dalam Ramadan itu tidak berada dalam keadaan bersih dan fitrah dan suci tadi, kita bagaikan minyak yang ada di dalam air. Dia akan mengapung-apung. Ramadan menurut Ramadan, dan kita juga menurut kita. Ramadan tidak bermakna bagi kita semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum terbaik hari ini adalah bagaimana di samping kita bersilaturahim adalah bagaimana untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, rahmah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua Bapak dan Ibu. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Tidak satupun yang bisa menjamin bahwa Ramadan akan datang, akan berjumpa dengan kita Bapak dan Ibu. Adakah kita yang yakin ini kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan? Semua tidak ada. Jangankan untuk Ramadan yang akan datang, untuk yang tinggal hitungan hari ini saja Bapak dan Ibu, juga tidak ada yang bisa memberikan garansi kita akan masuk ke dalam Ramadan tahun ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan pada esok hari Bapak dan Ibu. Esok hari termasuk besok, termasuk nanti 2 jam lagi, 3 jam lagi, setahun lagi, tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu. Bisa saja kita habis bicara di atas mimbar ini Bapak dan Ibu,
Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja baju yang kita pakai hari ini Bapak dan Ibu bukan baju yang terakhir bagi kita pakai hari ini. Bisa saja baju ini nanti kita dibukakan oleh orang di tempat pembaringan kita yang kecil. Bisa saja baju ini dibukakan di rumah sakit, kita digunting oleh orang-orang yang akan membersihkan tubuh kita Bapak dan Ibu. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu kada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai dari diri kita sendiri, mari kita menyongsong hari yang indah, hari yang penuh kesucian, hari yang penuh dengan keberkahan Ramadan tahun ini Bapak. Walaupun Allah tidak pertemukan ketika kita berazam, fa iza azamta fatawakkal Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang melaksanakan Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik bagi kita. Ketika Allah memanggil kita nanti, kita kembali kepada fitrah. Itulah yang kita dambakan semua Bapak dan Ibu. Lebih kau Pak Haji? Stek lain ya? Mau minit lain apa? Alah tu? Ah? Ada minit lain ya? Stek lain. Mendengar kau? Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita bisa masuk ke dalam Ramadan dan keluar dengan Ramadan, ya, menjadi fitrah, kembali kepada fitrah. Apapun yang terjadi nanti, tiada lain, tidak khawatir lagi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita dipanggil oleh Allah, kita akan tersenyum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang telah bersih, kenapa dia akan tersenyum Bapak dan Ibu? Sama kita contohkan Bapak dan Ibu, Ambo meminjam motor Pak Haji Edi Zubir, mobil ya, saya pinjam mobil, bersih, tidak ada kubang, tidak ada catar. Dia pinjaman dia Pak Haji, kemudian oto tadi mau bawa, seharian Ambo balian ke Pak Haji tadi, oto cako, laba kubang, laba lunau-lunau. Kau Pak Haji kunci, oto Pak Haji, dan pailainya den kan? Kira-kira kecek Pak Haji Zubir. Pak Edi. Kecek Pak Edi. Nak seketik ala je untuk tematu aku mah. Nak tu diuntung aku mah di salangan tu diagiannya untuk nanti kau kawak. Pasti itu kecek. Iya nak kira-kira bu. Itulah kira-kira. Bapak dan Ibu, wa nafakha fihi min ruhi. Allah meniupkan roh yang suci kepada kita semua, bersih. Tidak ada bacata seketik Allah jodoh. Dan mengambil kesaksian, alastu birabbikum. Dan kita menjawab, qalu bala syahid an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Kini Bapak dan Ibu, roh yang suci itu kan kita balian-balik pada saat yang ini kita tidak tahu, antara bisu, antara lusa, antara bilo, kita tidak tahu. Kita balian dalam keadaan bakubang Bapak dan Ibu. Sedangkan Pak Haji di Zubir tadi oto saja tidak namanya diterima dalam keadaan bakubang. Apalagi kita manusia kepada pemilik roh ini Bapak dan Ibu. Dan bukankah itu yang kita lihat Bapak dan Ibu? Kita kematian yang kita lihat, lidah yang menjulur, mata yang terbelalak Bapak dan Ibu. Ketika kita mengembalikan miliknya dalam keadaan berkubang dan berlumuran dosa Bapak dan Ibu. Tapi ketika kita mampu mengembalikan dalam keadaan bersih Bapak dan Ibu, kembali kepada fitrah, suci dan bersih. Setelah sebagaimana Ramadan yang kita masuk, kembali kita kepada fitrah. Allah pemilik jiwa kita, dia akan memanggil dengan panggilan kesayangannya Bapak dan Ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah panggilan kesayangan Allah pada. Tak ada yang lain yang akan keluar dari lisan kita, dari kalam kita Bapak dan Ibu, kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mencintai Allah lebih dari apa yang ada hari ini. Semua yang ada kita cintai. Cintai anakmu Bapak dan Ibu karena ini amanah dari Allah. Cintai istri dan suami karena amanah dari Allah. Cintai pekerjaan karena amanah dari Allah. Cintai bangsa dan negara ini. Cintai keluarga ini karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak dan Ibu atas nama pribadi, Ambo pribadi, Beni Warlis. Kalau dulu di kampung orang mengatakan siam ben rawang, ikonyo. Mungkinlah lama tidak bersobok Bapak dan Ibu. Kalau salah mongko, baik disengaja maupun tidak disengaja Bapak dan Ibu. Ambo secara diri Ambo pribadi lah terlebih dulu memaafkan kalau ada sedang seketot Ambo. Semua muslimin dan muslimat. Dan Ambo pun pada kesempatan kini memohon maaf kepada
Bapak dan Ibu, siapapun muslimin dan muslimat yang pernah bersentuhan dan bersinggungan dengan ambo secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita kembali berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dan juga masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dan suci, sehingga kembali nanti kepada fitrah kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Beni Warlis yang telah menyampaikan beberapa patah kata atau tepatnya tausiah di hadapan kita bersama. Semoga segala apa yang telah disampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya dan menjadi paduan bagi kita untuk menjelang hidup akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kita hormati, untuk sementara waktu acara kita skors menjelang pukul 8. Dalam arti kata setelah pukul 8 nanti kita mulai kembali acara dengan beberapa rincian acara, diantaranya adalah penyampaian hadiah cabutan bertuah, lelang kue, dan banyak lagi acara hiburan. Dengan demikian sementara waktu acara kita tutup dulu, dan saya ucapkan banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.